Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan, sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang sunnat-sunnat di dalam haji dan umrah. Kemudian sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqiba bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnat bagi lelaki ittiba atau mengikut di dalam tawaf yang diiringi dengan sa'i, dan sunnat pada sepanjang sa'i yang dimulai dari Shafa sampai ke Marwah, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tawaf dan sa'i dikiaskan dengan tawaf, maka makruh meninggalkan ittiba. Yang dimaksudkan dengan ittiba ialah menjadikan pertengahan selendangnya di bawah ketiak kanan. Itu artinya ya, ittiba tadi. Menjadikan pertengahan selendangnya di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, dan di atas bahu kanan dibuka, dan di atas bahu kanan dibuka, dan diletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri.
Jadi itu tiba saja. Dan tidak disunatkan tiba dalam tawaf yang tidak disunatkan di dalamnya ramal, dan tidak sunat tiba di dalam sholat sunat tawaf, tetapi makruh ittiba di dalam sholat. Maka ittiba dihentikan ketika hendak mendirikan sholat dan dikembalikan lagi dikala hendak mengerjakan sa'i. Apa ittiba tadi ya Pak? Menjadikan pertengahan selendangnya di bawah ketiak kanan. Selendang di bawah ketiak kanan, ya. Dan di atas bahu kanan dibuka, di bawah kanan dibuka, dan diletakkan kedua ujung selendang di atas bahu kiri. Di sini ujungnya bahu kiri sini, selendang kita. Ya, itu sunat. Itu ketika kita hendak sa'i atau tawaf yang diiringi dengan sa'i tadi. Tetapi ketika kita sedang sholat, tidak sunat kita ittiba tadi ya, ketika kita dalam sholat sunat tawaf. Tetapi hukumnya adalah makruh kalau di dalam sholat. Maka ittiba tadi dihentikan ketika hendak mendirikan sholat dan dikembalikan lagi dikala hendak mengerjakan sa'i. Tidak disunatkan ittiba bagi perempuan dan juga tidak disunatkan ramal. Jadi kalau perempuan pada sunat ittiba tadi dan ramal, pun pada sunat hanya untuk lelaki ya. Sunat bagi lelaki tawaf mendekat ke Baitullah karena mengambil barokah, sebab Baitullah itulah yang dituju, dan dengan cara itu akan memudahkan istilah dan mengecup Hajar Aswad sehingga tidak mengganggu orang lain, dan juga ia pun tidak terganggu oleh kerumunan orang-orang yang tawaf. Dan kalau yang seperti di atas terjadi, maka sunat menjauh dari Baitullah. Artinya kalau mengganggu atau terganggu ya, itu misalnya kita parah tawaf, ini sunat berparah dengan Baitullah tadi. Tetapi kalau kita mengganggu orang atau orang terganggu, kita menjauh dari Baitullah. Terkecuali pada perempuan, pada permulaan tawaf disunatkan mendekat ke Baitullah karena hendak istilam sekalipun penuh sesak. Permulaan aja ya mas, permulaan hendak tawaf. Dan dalam keadaan ini hendaklah ia memelihara diri agar jangan menyakiti orang lain dan jangan pula disakiti oleh orang lain, ya.
Dan di dalam keadaan ini hendaklah ia memelihara diri agar jangan menyakiti orang lain dan jangan pula disakiti oleh orang lain. Sunat bagi perempuan dan banci menjauh dari Baitullah. Nah, jadi kalau bagi perempuan itu sunat menjauh. Kalau terdapat lelaki yang masih tawaf, sekira tidak akan tercampur dengan lelaki, ya kan, supaya jangan tercampur dengan lelaki ya. Dan kalau suka mengerjakan ramal, nanti misalnya melaju ya, sedang dia dekat dengan Baitullah karena sesak umpamanya, dan tidak diharapkan mendapat tempat yang agak lapang di dekat Baitullah, maka hendaknya ia menjauh dari Baitullah agar dapat melaksanakan ramal tadi, karena itu erat hubungannya dengan ibadah. Sedang dekat dengan Baitullah hanya berhubung dengan tempat ibadah. Di dalam kaidah diterangkan bahwa yang berhubungan dengan ibadah lebih utama dari yang berhubungan dengan tempatnya. Tetapi yang seperti itu berlaku kalau tidak ditakutkan tersentuh dengan perempuan. Dan jika takut tersentuh dengan perempuan tadi, maka hendaklah dekat ke Baitullah dengan tidak mengerjakan ramal. Sunat pada ketika itu mengerjakan sunat pada ketika itu menggerakkan tubuh bagi yang berjalan kaki dan menggerakkan kendaraan bagi yang berkendaraan. Sunat ketujuh putaran dikerjakan dengan mualat, yakni bersambung, agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama. Karena ada yang mengatakan wajib mualat, artinya berturut-turut tadi, dan makruh memisahkan satu putaran dengan yang lainnya tanpa adanya uzur. Berbeda kalau memang ada uzur, maka tidaklah dimakruhkan, dan di antara uzur sedang atau akan didirikan sholat berjamaah misalnya ya kan, itu kan maksudnya uzur. Karena apa? Perhatian kita tawaf sekalinya orang melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika orang melaksanakan sholat, maka tawaf itu dihentikan orang dulu. Kena dahulu, nyambung kena maksa ya kan? Kepisah namanya, kepisah. Itu uzur namanya. Apalagi atau misalnya ada suatu hajat yang sangat mendesak, seperti ingin buang air, hendak kami misalnya ya kan, uzur juga namanya. Ketika kita tawaf sudah 3 putaran oleh ya kan, mendekati 4, sekalinya hendak kami hendak buang air, ya kan, kalau ditahan-tahan lagi, stop dulu, istirahat dulu, buang air dulu, ya kan, buang air dulu, hanya habis itu wudu sambung lagi. Nah, itu uzur namanya, boleh. Artinya berpisah tadi antara putaran 1 atau 3 dengan yang lainnya yang 7 tadi, boleh berpisah. Tapi ada sebab, ada uzur.
Makruh memutuskan tawaf yang wajib, demikian juga berlaku dalam sa'i karena mengerjakan sholat jenazah dan sunat rawatib. Kalau misalnya perhatian tawaf, ya kan? Caranya ada bayang sholat apa? Orang sembahyang jenazah, bataan dulu, yang itu makruh. Memutuskan tawaf tadi. Tawaf yang mana? Tawaf yang wajib, ya kan? Tawaf yang wajib. Demikian juga berlaku dalam sa'i. Kalau misalnya perhatian sa'i, ya kan? Sudah 4 kali, misalnya 4 kali balik, ya kan? Sofa, marwah, sama di sofa, marwah, sekali ke sofa pulang, 2 kali ke marwah. Nah, habis 4 kali, 4 sholat jenazah misalnya, batahannya, nah itu makruh. Kemudian sunat berniat pada tawaf haji atau tawaf umroh dan wajib dalam tawaf yang tidak dikaitkan dengan haji dan umroh. Tawaf wada dan sholat sunat yang dikerjakan selesai tawaf karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat sunat tawaf dapat dicakup oleh sholat yang lain seperti yang diterangkan dalam sunat ihram. Sunat dibaca dalam rakaat yang pertama sesudah membaca Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Ya kan? Karena surat Al-Kafirun ini ada di hadis Nabi itu adalah seperempat Al-Quran. Al-Ikhlas juga seperempat Al-Quran. Jadi misalnya kuliah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas berarti separuh Al-Quran. Ya, nah maka itu juga ayat kursi Allahullah itu seperempat Al-Quran juga ada di dalam hadis. Apalagi yang seperempat Al-Quran, Iza zulzilatil seperempat Al-Quran juga. Apalagi Idza jaa nasrullahi wal fath itu seperempat Al-Quran juga. Jadi bila membaca surat itu ya dapat seperempat Al-Quran. Tempat yang terafdal mengerjakan sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Tempat yang terafdal mengerjakan sholat sunat tawaf yaitu di belakang makam Ibrahim. Sesudah itu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Ya. Sesudah itu di bawah mizab panjuran ya. Sesudah itu di hatim. Sesudah itu di muka Ka'bah. Sesudah itu di rukun Yamani. Sesudah itu di tempat mana saja yang dalam ruangan masjid. Itu yang terafdal, ya kan? Yang terafdal sholat sunat tawaf. Yang pertama tadi di belakang makam Ibrahim. Kemudian sesudah itu di dalam Ka'bah. Sesudah itu di bawah mizar, bawah pancuran, ya kan?
sesudah itu di hati, sesudah itu di muka Ka'bah, sesudah itu di rukun Yamani, rukun Yamani yang parak dengan Hajar Aswad. Sesudah itu di tempat mana saja di dalam ruangan masjid. Sesudah itu di rumah Khadijah, di rumah Khadijah. Ya, sunatnya afdal juga. Di mana di rumah Khadijah? Di samping masjid, biasanya sebelah kanan, sebelah kanan. Ya, itu sudah rumah Khadijah, ada di Bajiri namanya, apa namanya, marmarnya ada di Bajiri putih. Sesudah itu di mana saja di kota Mekah. Sesudah itu di Tanah Haram, dan yang terakhir di tempat mana saja selain dari yang disebutkan di atas. Ya, karena kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 di masjid yang lain. Satu kali sholat sunat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Luar biasa ya. Sholat sunat tawaf tidak terhapus terkecuali dengan meninggal dunia. Sholat sunat tawaf tidak terhapus terkecuali dengan meninggal dunia. Kalau sholat sunat tawaf dikerjakan sesudah tenggelam matahari sampai terbit matahari, hendaknya bacaannya dengan suara nyaring. Ya, apabila sudah tenggelam matahari sampai terbit matahari, hendaknya bacanya dengan suara nyaring. Kalau tawaf dikerjakan beberapa kali, maka demikian juga sholat sunat tawafnya. Ya, kalau tawaf dikerjakan beberapa kali, maka demikian juga sholat sunat tawafnya. Misalnya 3 kali tawaf 3 kali, ya sunat tawafnya ya. Atau tawaf yang dikerjakan beberapa kali, hanya dikerjakan 1 kali sholat sunat tawaf, diperbolehkan. Bisa juga sini jangan beberapa kali tawaf, nah lalu sholat sunat tawafnya sekali, itu boleh juga sini. Namun yang lebih afdal dikerjakan sholat sunat tawaf itu setiap kali tawaf. Itu yang afdalnya. Ya, setiap kali tawaf, habis tawaf sholat sunat tawaf, itu yang terafdal. Karena dianggap satu tawaf berakhir dengan berakhirnya putaran yang ke-7. Di antara sunat tawaf, hendaklah yang tawaf mengerjakannya dengan terang, mengerjakannya dengan terang, hati selalu mengingat Allah, berlaku sopan, dan tidak berbicara di dalam tawaf terkecuali berbicara dengan baik, seperti mengajar orang yang jahil dan melakukan sujud tilawah. Tidak termasuk sujud syukur, karena tawaf sama seperti sholat, dan orang yang sedang sholat haram melakukan sujud syukur. Karena itu tidak diperintahkan melakukan sujud syukur di dalam tawaf. Sunat mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam tawaf. Sunat mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam tawaf. Dan kalau tidak membaca doa, hendaknya kedua tangan diletakkan di bawah dada.
Dan kalau tidak membaca doa, hendaknya kedua tangan diletakkan di bawah dada. Makruh makan dan minum di dalam tawaf. Makruh makan dan minum di dalam tawaf. Dan meletakkan tangan ke mulut makruh juga, terkecuali kalau memang diperlukan. Terkecuali kalau memang diperlukan. Misalnya apa? Misalnya menguap misalnya. Nah itu diperlukan menutup mulut. Kalau tanpa sebab menutup mulut itu makruh. Makruh menjalin jari kedua tangan dan menggerakkannya. Makruh menjalin jari kedua tangan dan menggerakkannya. Marasuk itu kira apa? Nah, makruh. Ketika tawaf jadi apa? Makruh tawaf dengan menahan diri dari hendak buang air. Makruh tawaf dengan menahan diri dari hendak buang air atau sangat lapar. Sambil apa? Sambil tawaf misalnya sambil menahan anak pengantin itu makruh. Ya kan? Makruh. Atau hendak daerah sambil jalan beol. Atau sangat lapar tapi perut jangan makan dulu ya kan. Dan berbicara makruh juga karena menyalahi keutamaan, terkecuali perkataan yang baik. Kalau seorang yang tidak berihram memikul orang yang berihram, sedang orang yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya hanya berlaku untuk orang yang dipikul. Kalau seorang yang tidak berihram, ya, ada ihram nih, memikul orang yang berihram, sedang orang yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya hanya berlaku untuk orang yang dipikul. Kalau waktu melakukan tawaf orang yang memikul telah melakukan yang termasuk tawaf seperti yang diterangkan dahulu, dan yang memikul berniat untuk mentawafkan orang yang dipikul atau tidak diniatkannya sama sekali, maka tawaf itu juga tidak dianggap untuk diri orang yang memikul. Kalau yang memikul orang yang berihram yang sudah mengerjakan tawaf untuk dirinya atau belum masuk waktu tawaf bagi orang yang tawaf untuk dirinya sendiri, maka tawafnya juga hanya berlaku untuk orang yang dipikul. Dan kalau yang memikul belum mengerjakan tawaf untuk dirinya dan waktu tawafnya sudah masuk, maka dilihat. Kalau maksudnya bahwa tawaf itu untuk yang dipikul, maka tawaf itu untuk yang dipikul saja. Tetapi kalau maksudnya untuk dirinya sendiri atau untuk keduanya, maka tawafnya itu bagi yang memikul saja. Kemudian pasal berikutnya 3 menit. Wajib sa'i itu ada 4. Wajib dan sunat sa'i. Wajib sa'i ada 4 perkara. Pertama, bahwa sa'i dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Kedua, bahwa sa'i yang kedua dimulai dari Marwah dan berakhir di Safa. Jadi satu kali dari Safa ke Marwah itu hitungan sekali, dan di Marwah ke Safa hitungan 2 kali.
Dan yang ketiga dari Safa ke Marwah, ya. Yang keempat dari Marwah ke Safa. Yang kelima dari Safa ke Marwah, keenam dari Marwah ke Safa, dan yang ketujuh dari Safa dan berakhir di Marwah. Dari wilayah di atas nyatalah bahwa setiap yang ganjil dimulai dari Safa dan setiap yang genap dari Marwah. Dan kalau sa'i menyalahi urutan di atas, maka tidaklah terhitung sa'i. Sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan serta kaum muslim dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.